Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis, edisi spesial Ramadan bagian kedua. Membersihkan hati, fondasi kesejahteraan hakiki. Dengan tema Saya Sadar Masalah hidup saya bermula dari hati yang belum bersih. Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini hidup kita terasa sempit, jika hati mudah marah, mudah iri, mudah kecewa, boleh jadi masalahnya bukan pada dunia dan lingkungan di sekitar kita, tetapi pada hati kita sendiri. Ramadan tidak datang untuk mengubah dunia di luar diri kita. Ramadan datang untuk membersihkan dunia yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan di episode kedua ini kita akan memulai dari pusat kehidupan manusia, yaitu hati. Hati sebagai pusat kehidupan. Islam tidak memulai perubahan dari sistem, tidak juga dari harta atau jabatan. Islam memulai perubahan dari kolbu, dari hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah dalam jasad diri manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat niat, pusat keputusan, pusat sikap, dan pusat arah hidup. Maka tidak ada kesejahteraan tanpa adanya hati yang sehat.
Penyakit hati sumber ketidaksejahteraan. Banyak masalah hidup tidak lahir dari kekurangan harta, tetapi dari penyakit hati. Hasad tidak pernah puas melihat orang lain bahagia. Sombong merasa lebih benar, merasa lebih tinggi, merasa lebih layak. Ria dan cinta dunia. Beramal bukan karena Allah, tetapi karena menginginkan pengakuan oleh manusia. Allah mengingatkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Penyakit hati tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya sangat-sangat terasa. Hidup menjadi gelisah, hubungan menjadi rusak, ibadah terasa berat, rezeki walaupun berlimpah terasa sempit. Inilah ketidaksejahteraan yang paling berbahaya. Puasa, terapi penyembuhan hati. Mengapa Ramadan dimulai dengan puasa? Karena puasa adalah terapi langsung bagi hati. Saat kita lapar, ego kita melemah, kesombongan kita akan luluh, dan empati akan tumbuh. Puasa akan mematikan kesombongan dan menghidupkan kesadaran bahwa kita lemah tanpa adanya pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai dari hawa nafsu yang mengeraskan hati. Setiap rasa lapar yang kita tahan sejatinya adalah latihan untuk membersihkan hati. Taubat dan muhasabah, pintu pembersihan. Hati tidak akan bersih tanpa keberanian untuk
jujur pada diri sendiri. Ramadan adalah bulan taubat, bukan taubat di bibir, tetapi taubat yang lahir dari kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Muhasabah bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyelamatkan diri. Orang yang berani melihat kekotoran hatinya adalah orang yang sedang Allah siapkan menuju kesejahteraan sejati. Hati yang bersih, hidup yang tenang. Hati yang bersih tidak selalu membuat hidup kita menjadi mudah, tetapi itu selalu akan membuat hidup kita menjadi tenang. Masalah pasti selalu akan tetap ada. Ujian selalu akan tetap datang. Namun hati tidak lagi gaduh. Hati tidak lagi gundah. Hati tidak lagi merasa gelisah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Inilah kesejahteraan hakiki. Hati yang tenang, jiwa yang lapang, hidup yang terarah, dan Ramadan adalah pintu besarnya.
ajakan kesadaran. Sebelum kita memperbaiki dunia, perbaikilah hati. Sebelum kita menuntut keadilan, bersihkanlah niat. Sebelum kita berharap hidup sejahtera, sembuhkanlah kolbu kita. Ramadan akan segera datang. Mari kita sambut dengan hati yang ingin berubah, bukan sekadar tubuh yang ingin berpuasa. Doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, bersihkanlah hati kami dari hasad, sombong, riya, dan cinta dunia. Jadikan Ramadan ini sebagai jalan penyembuhan hati kami, penenang jiwa kami, dan awal kehidupan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat, dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan berkelanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari pemberian hadiah, apalagi mendapatkan dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia, dimulai dari diri kita untuk seluruh warga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya. Berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.